خلقها وقدر آجالها وأرزاقها ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الصلاة والسلام على خير البشر أمينهم وأصدقهم وألطفهم وقائدهم في سبيل الله، فهو حبيبنا المصطفى وقدوة القادة محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث إلى كافة الأنام، أمر المؤمنين جهدا، أمر المؤمنين بالإيمان لأن يكون داعيا إلى الله فهو خير الرحمن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, kesempatan lagi kesadaran, sehingga kita dapat melangkahkan kaki dari rumah tercinta menuju masjid yang sama kita cintai untuk menunaikan salat fardu Jumat berjamaah. Salawat serta salam tetap kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengeluarkan kita dari kebodohan, menyelamatkan kita dari kejahiliaan, membawa kita ke peradaban yang maju, peradaban yang dimana kita diberkahi dengan ilmu-ilmu Islam, diberkahi dengan peradaban Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Karena dengan ketakwaan yang baik, ketakwaan yang bagus, maka kehidupan kita juga akan diarahkan kepada kebaikan, maka kehidupan kita juga akan senantiasa diiringi dengan kebahagiaan. Wattaqullaha wa yu'allimukum. Maka bertakwalah kamu sekalian, maka Allah akan mengajarimu, Allah akan membimbingmu, Allah langsung yang akan menunjukkanmu jalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikannya solusi atas setiap permasalahan yang menimpa dirinya, dan juga memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesyukuran lain bahwasannya Allah Subhanahu wa taala kembali memilih kita, memberikan kita kesempatan untuk sampai bersua dengan bulan di mana di dalamnya banyak sekali amalan-amalan yang dapat kita kerjakan. Salah satunya adalah ibadah kurban, sebagaimana juga yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita di tanah haram, di Makkah dan juga di Madinah, melakukan haji menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu hal yang perlu kita syukuri bahwasanya Allah memberikan kita kembali kesempatan tersebut. Semua Allah berikan kesempatan untuk mencicipi hari raya Idul Adha. Tidak semua Allah berikan kemampuan untuk bisa berkorban. Maka kalau misalnya ada kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada keluasan yang Allah limpahkan kepada kita, maka sesungguhnya kita termasuk orang-orang yang terpilih. Maka layaknya kita memperbanyak syukur, membalas dengan ketakwaan dan juga ketaatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu ibadah yang juga menjadi parameter ketakwaan dan juga ketaatan kita adalah ibadah kurban, yang di dalamnya kita dituntut untuk memberikan sesuatu yang terbaik dari harta kita, menyisihkan sedikit daripada banyaknya karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk kemaslahatan bersama, untuk kemaslahatan umat muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti yang disebutkan dalam ayat di awal tadi,
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Allah katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami telah memberikanmu banyak sekali karunia, kenikmatan, kal kautsar, seperti sungai Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah sebagai bukti ketaatan seorang muslim, bukti ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kurban ini adalah bukti ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di belakangnya juga diikuti dengan kisah yang tidak kalah memberikan kita pelajaran-pelajaran penting, sebagaimana mungkin yang disebutkan juga oleh khatib-khatib di seluruh penjuru dunia tentang bagaimana kesabaran seorang Nabi Ibrahim dan juga anaknya Nabi Ismail ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada mereka, tetapi Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail melewati ujian tersebut tanpa sedikit pun ragu, memberikan apapun yang terbaik sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail bersedia untuk disembelih. Begitupun juga Nabi Ibrahim bersedia untuk mengorbankan anaknya sebagaimana yang dia dapatkan dari mimpi-mimpinya. Tetapi beliau tidak gentar, beliau tidak mundur, dan Nabi Ismail pun juga tidak takut. Maka Allah berikan balasan dengan balasan yang lebih besar. Disebutkan bahwasannya Nabi Ibrahim ketika ingin menyembelih anaknya Nabi Ismail, maka Allah gantikan Nabi Ismail dengan sesembelihan yang besar. Inilah asal muasal ibadah kurban yang kita dapatkan pada hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Secara hakikat kurban menyembelih binatang, tetapi bukan hanya binatang tersebut yang disembelih. Ada hal-hal yang lain yang perlu kita dapatkan hakikatnya. Sesungguhnya yang disembelih adalah sifat kebinatangan kita, sifat kikir kita, sifat tidak mau saling membantu kita, sifat tidak peduli kita. Karena sesungguhnya ini adalah musuh-musuh terbesar kita yang perlu kita lewati. Kalau misalnya kita ingin menjadi hamba yang senantiasa taat atas semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bersabda, "Ma'amila Ibnu Adam yauman nahar amalan ahabba ila Allah min iraqatid dam, wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa azlafiha, wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a fil ard, faqayyibu biha nafsan." Rawahu Ibnu Majah wa Tirmizi. Tidak ada amal yang dikerjakan anak Adam, manusia pada hari kurban, yang lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan darah kurban. Itu sesungguhnya hewan yang dijadikan kurban itu pasti datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya. Mereka datang dengan kuku-kukunya, datang dengan bulu-bulunya, dan sesungguhnya darah itu akan sampai pada Allah Subhanahu wa taala pada suatu tempat sebelum jatuh menetes ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa dengan berkorban. Sungguhnya berkorban ini juga membersihkan jiwa kita, membersihkan harta kita, menundukkan sifat-sifat kebinatangan yang ada pada dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan hari raya kurban, Idul Adha yang telah kita dapatkan pada hari ini, marilah senantiasa kita berintrospeksi, bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya ketakwaan dan juga ibadah dan juga ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kenikmatan-kenikmatan dunia yang selama ini kita dapatkan sebagai penyokong hidup kita dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak lain dan tidak bukan merupakan titipan darinya, malah senantiasa melalaikan kita, malah senantiasa menjauhkan kita dari ketakwaan dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita contoh perangai Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, yang rela memberikan apapun yang terbaik asalkan Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang tentu dan senantiasa harus kita contoh. Inilah yang senantiasa harus kita muhasabah, evaluasi secara total, bukan hanya di sedikit ataupun sebagian daripada perangai Nabi Ibrahim, tapi seluruhnya kita ambil yang terbaik, ataupun juga bisa kita lihat daripada contoh-contoh yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita introspeksi semuanya
dari keimanan kita, dari akidah kita, dari bagaimana kita menganggap dunia, bagaimana kita melihat akhirat, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana muamalah ma'an nas, bagaimana muamalah ma'allah, bagaimana seorang suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, bagaimana anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya, tetangga sama bertetangga. Perlu kita introspeksi, barangkali selama ini ada hal-hal yang tidak kita sadari ataupun bahkan kita sadari tidak cocok dan mungkin menyakiti orang lain, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Marilah kita introspeksi, marilah kita muhasabah. Sebagaimana yang disebutkan juga Khalifah Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bermuhasabahlah kamu, hisablah dirimu sebelum nanti kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinu a'malakum qabla an tuzan. Dan timbang-timbanglah amal perbuatanmu sebelum nanti amal perbuatanmu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa diridhoi dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap perbuatannya, dalam setiap ketaatannya, sehingga Allah kumpulkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang dimasukkan ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Taqabbal ya karim. Taqabbal salihal a'mal. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama shallaita ala nabiyyina Ibrahim wa ala ali nabiyyina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kashifal wariyat. Allahumma ansur man nasara din wa khzul man khadala al muslimina ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tada'lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah wa la maridan illa shafaitah wa la mayitan illa rahimtah wa la jahilan illa 'allamtah ولا طالبا من طلاب العلم إلا نجحت ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا الله يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.